Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini Allah masih melimpahkan, mencurahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah yang di malam ini kita terima adalah taufik dari Allah. Dengan taufiknya kita dikumpulkan, dipertemukan dalam majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya berusaha untuk meluruskan niat. Semoga niat kita lillah, mencari ridha Allah, berusaha mencari ilmu untuk diamalkan dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga sesuai dengan niat, harapan serta doa kita, semoga di malam hari ini kita dikaruniai ilmu yang menambah iman, takwa, insya Allah menambah bekal kita sebelum menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah untuk mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga seluruhnya dirahmati dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas sebuah tema atau judul, yaitu anakmu jariyahmu. Anakmu jariyahmu. Baik, sebelum kita bicara tentang anak, kita bicara dulu tentang jariyah. Jariyah, sebetulnya kata jariyah yang sering kita dengar, amal jariyah, sedekah jariyah. Makna jariyah itu sendiri secara bahasa sebetulnya adalah mengalir. Jariyah itu artinya mengalir. Kita sering mungkin kalau yang baca Quran sering membaca ayat bunyinya jannatin tajri min tahtihal anhar. Di situ ada kata tajri. Kalau dirunut-runut bahasanya dari kata jaro yajri. Kemudian nanti diturunkan dalam ilmu sorofnya, muncullah kata jariyah. Jannatin tajri min tahtihal anhar itu kan juga kalau kita mengartikan surga yang mengalir di bawahnya sungai.
Jadi dari sini kita pahami kata jariyah itu sebetulnya sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang mengalir. Nah, sesuatu itu apa yang kita harapkan mengalir? Apa yang kita harapkan untuk mengalir? Yang kita harapkan adalah pahala. Yang kita harapkan untuk mengalir adalah pahala. Maka judul tadi, anakmu jariyahmu, harapannya semoga anak keturunan kita menjadi orang-orang yang tetap mengalirkan pahala. Semoga anak keturunan kita menjadi orang-orang yang mengalirkan pahala untuk kedua orang tuanya. Setelah orang tua itu wafat, setelah orang tua wafat, sudah meninggal dunia. Karena kesempatan orang tua untuk beramal itu hanya semasa hidup saja. Itu kesempatan untuk beramal. Ketika sudah meninggal dunia, maka kesempatan untuk beramal sudah habis. Ketika sudah meninggal dunia, maka kesempatan untuk beramal sudah habis. Tapi walaupun kesempatan untuk beramal sudah habis, kesempatan untuk mendapat pahala sudah habis atau belum? Belum. Di sini istimewanya kita, alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang memeluk agama Islam. Walaupun kesempatan amal sudah habis karena sudah meninggal, tapi insya Allah kesempatan untuk mendapat pahala itu belum habis. Kapan habisnya kesempatan untuk mendapatkan pahala? Kita sudah mati itu kan berarti masuk alam kubur, masuk alam barzakh. Ketika di alam barzakh ini kesempatan untuk mendapat pahala belum habis, masih terbuka lebar. Habisnya kapan? Kita nggak bisa dapat pahala lagi. Kalau sudah dibangkitkan oleh Allah. Kalau sudah dibangkitkan berarti disitulah kesempatan pahalanya selesai. Seumpama ngapunten, yang meninggal hari ini misalnya, kiamatnya kapan Pak? Allahu a'lam bishawab. Menawi dipun tanglet kinten-kinten kiamat tesih dangu namun mboten ketone tak ya ketone kepengennya masih lama ya. Dan kita tidak berharap untuk ketemu dengan peristiwa-peristiwa hari kiamat. Andai kata, ini hanya andai kata saja, kiamatnya masih lama, wafatnya hari ini. Saya menyebut angka ini hanya sekedar contoh ya, bukan sedang mengira-ira, tidak, sekedar contoh saja. Seumpama kiamat masih 1000 tahun lagi misalnya, contoh saja. Jangan dianggap sebagai ilmu cocok logi, jangan, sekedar contoh saja. Kiamat masih 1000 tahun lagi misalnya, dan kita tidak pernah tahu. Berarti yang wafat hari ini
dia masih punya kesempatan untuk dapat pahala berapa lama? 1000 tahun. Masih banyak kesempatannya. Ya. Kesempatannya masih banyak. Andai kata toh 100 tahun lagi kiamatnya, berarti masih punya kesempatan untuk mendapat aliran pahala juga 100 tahun lagi. Nah, hanya tinggal bagaimana saya dan Bapak Ibu semuanya punya keran pahala yang tetap mengalir walaupun kita sudah di alam kubur. Itu harapannya seperti itu. Ya. Gambaran sederhana ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Orang yang nun sewu punya wira usaha. Ya, punya wira usaha. Ada yang Masya Allah di masa tuanya yang sudah tidak sanggup lagi untuk berwirausaha, sudah lemes, sudah lemah, ya, hanya tinggal duduk saja di rumah, tapi duitnya ngalir. Ada apa tidak? Ada, karena usahanya masih diteruskan oleh anak-anaknya misalnya, atau oleh para pegawai dan karyawan yang setia. Kan enak ya, jadi masa tua itu duitnya ngalir terus, apalagi usaha lancar, banyak hasilnya. Nah, itu gambaran sederhana yang kita juga kepengin ketika sudah meninggal dunia, aliran-aliran pahalanya banyak. Saat kita sudah tidak bisa lagi sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa haji umroh, tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa zikir dan lain sebagainya. Dan terkait dengan hal ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua insya Allah tidak asing dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasah. Jika seorang manusia mati, maka seluruh amalnya itu putus. Seluruh amalnya putus. Kecuali 3. Ya, kecuali 3 ini tidak akan putus. Pertama adalah illa min shadaqatin jariyah. Pertama adalah sedekah jariyah, ya, sedekah yang mengalir manfaatnya. Maksudnya mengalir manfaatnya itu manfaatnya dirasakan dalam waktu yang lama. Contohnya dalam hal ini paling sering disebut oleh para ulama wakaf. Itu wakaf itu termasuk sedekah yang manfaatnya langgeng. Wakaf tanah untuk masjid, ya wakaf tidak mesti tanah sebetulnya, tapi yang masyhur gitu tanah. Wakaf tanah untuk masjid, masjid selama masjidnya berdiri, berarti pewakafnya terus mendapat aliran pahala. Itu senangnya orang yang diparingi rezeki kemudian diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf mobil ambulan. Selama mobil ambulannya masih bagus dipakai, insya Allah yang mewakafkan dapat pahala. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan. Jadi seumpama ada orang mengajarkan ilmu apa saja, terutama ilmu agama.
bukan agama juga bisa, yang penting manfaatnya bagus untuk agama juga. Terus ilmunya diamalkan dan bermanfaat untuk banyak orang, nanti diajarkan lagi, berarti orang yang pertama kali mengajarkan ilmu tersebut akan terus mendapatkan aliran pahala walaupun dia sudah mati. Maka dulu saya pernah mendengar nasihat, belum lama sih, tapi ini nasihat disampaikan berulang-ulang oleh sebagian guru dan saya simak juga dari sebagian ustadz melalui media sosial. Contoh, Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari, yang namanya sering kita dengar, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu seumpama sering ngaji, mendengar hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu seolah hadis tenang, wes tidak perlu diragukan lagi, mesti sahih, selesai urusan. Ya. Itu sudah kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Ulama sepakat sudah, tidak ada beda pendapat. Ya. Kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Sebagian guru saya memberi nasihat begini, bayangkan pahala yang didapatkan oleh bukan Imam Bukhari, Pak, guru TPK ini Imam Bukhari. Ya, subhanallah. Guru yang dulu mengajarkan Imam Bukhari baca Quran, ya mungkin zaman Imam Bukhari nggak ada istilah TPK, tapi kan di kita. Tapi kan yang namanya madrasah untuk belajar Quran pasti ada. Hanya sekedar mengajarkan huruf hijaiyah alif sampai ya. Terus diajarkan kepada Imam Bukhari sampai jadi alim ulama besar seperti itu. Ilmunya tersebar seantero dunia, bahkan sampai zaman ini, insya Allah pun sampai hari kiamat. Berapa pahala yang ngalir kepada guru yang dulu mengajarkan huruf hijaiyah alif sampai ya kepada Imam Bukhari. Masya Allah. Padahal nuwun sewu panjenengan kenal guru TPK Imam Bukhari? Dah ada yang tahu. Imam Bukhari yang sering kita dengar namanya. Siapa yang dulu ngajari beliau membaca Quran? Allah Subhanahu, saya juga tidak tahu. Ya. Itu ilmu yang bermanfaat, masya Allah. Contoh. Yang ketiga, ini tema kita sebetulnya. Waladin sholihin, awaladin sholihin yad'u lah. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jadi anak inilah salah satu harapan terbesar. Orang nasibnya beda-beda ya Pak. Nuwun sewu. Ada yang nanti peluang aliran pahalanya dari sedekah jariyah. Kenapa? Mungkin karena dia hidup diberi rezeki yang banyak oleh Allah, melimpah, tanahnya banyak, uangnya banyak, yang disedekahkan juga banyak. Dan bisa saja yang seperti ini qadarallah tidak diparingi keturunan. Ada yang seperti itu kan? Dia punya peluang untuk mendapatkan aliran pahala atau pahala jariyah dari hartanya. Ada orang yang mungkin hartanya tidak banyak, ya, tapi walhamdulillah diberi ilmu oleh Allah, maka dia berusaha untuk menjadikan ilmunya sebagai keran pahala yang terus terbuka dan ngalir meskipun dia sudah mati.
Ada yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, anaknya wakeh, anaknya banyak, atau punya anak meskipun tidak banyak. Nah ini jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk menjadikan anak keturunannya sebagai sumur pahalanya yang mengalirkan pahala walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya. Kita tentu banyak doa ya, dan kalau seumpama ada yang diparingi anak yang soleh, tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru merasakan mungkin ya ada sebagian orang lagi menyampaikan bahwa kebutuhan kepada anak itu baru kerasa mungkin setelah usia lanjut, bahkan ketika sudah meninggal dunia. Masih muda mungkin kerasanya duwe anak niku repot, mikir merumati, mikir sekolah, apalagi tidak murah misalnya ya, dan belum biaya-biaya yang lainnya. Sebagian yang sudah lanjut usia ketika ngobrol dengan saya malah menasehati, tidak apa-apa mas, jenengan anaknya banyak, nanti kan kalau sudah tua kan yang nemani banyak. Itu nusewu dari sebagian yang qadar Allah mungkin diberi keturunan tidak banyak, apalagi setelah meninggal dunia. Ini harapan termasuk yang terbesar untuk menjadikan anak sebagai sumur pahala jariah kita. Seperti apa gambaran pahala jariah yang dikirimkan anak kepada orang tua? Bagaimana gambarannya pahala jariah yang dikirimkan anak untuk orang tuanya? Beberapa contoh ya, ini contoh saja, saya tidak berani membatasi. Mungkin contoh-contohnya banyak, tapi saya hanya memberikan beberapa contoh. Yang jelas pertama, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, adalah doa. Anak yang selalu mendoakan orang tuanya ketika orang tua ini sudah wafat, didoakan ampunan, didoakan rahmat ya. Ini kita butuh orang-orang yang selalu, ini belum mengalirkan pahala, tapi setidaknya ini menghapuskan dosa ya. Karena kita sudah tidak bisa lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah mati. Siapa yang bisa? Ya yang masih hidup, doakan kita. Di antara banyak orang yang masih hidup, kira-kira siapa yang harusnya paling ikhlas dalam mendoakan orang mati? Ya anak mendoakan orang tuanya ya, karena itu orang yang paling dekat ya. Tapi saya kemarin baru kedatangan tamu ke rumah. Kebetulan tamu ini tamunya sudah lanjut usia, mungkin usia sudah 50 tahun. Kalau saya taksir umurnya mungkin sudah sekitar 50 tahun. Pengusaha. Dia punya saudari perempuan yang belum lama meninggal, qadar Allah tidak punya keturunan. Dan semua harta waris itu jatuh kepada tamu saya itu. Karena dia sebagai saudara laki-laki satu-satunya. Ya, jadi anak tidak ada, orang tua sudah tidak ada, suami tidak punya juga, maka semua harta peninggalan itu jatuh ke saudara laki-lakinya itu. Dan beliaulah yang datang ke rumah saya. Konsultasi, Ustadz, saya kepengen harta warisan ini saya sedekahkan dan saya wakafkan atas nama saudari saya yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena dia tidak punya keturunan. Ya, saya khawatir dia tidak punya jariah. Kemudian beliau mengatakan begini, saya saja, katanya, saya
itu baru menyadari untuk banyak doa, mendoakan orang tua itu setelah segini usia saya, Ustaz. Ya. Setelah umurnya mungkin kisaran 50, bisa kurang bisa lebih. Ya, berarti kesempatan dia sejak eling itu, sejak ingat mendoakan orang tua sampai dia mati, ya kalau misalnya meninggal umur 60, berarti kesempatan dia untuk mendoakan orang tuanya 10 tahun lah. Ya, tapi seumpama anak-anak kita ketika masih muda pun ingat untuk mendoakan kita, kan betapa senangnya orang tua. Ya, jadi waktu yang digunakan untuk anak mendoakan orang tuanya lama. Kalau anaknya ingat sejak dia masih muda untuk mendoakan orang tua. Tapi yang menurut saya begitu banyak fenomena anak-anak muda setelah orang tuanya wafat itu enggak terlalu eling untuk mendoakan orang tua dengan dunianya sendiri. Nanti kalau sudah tua baru ingat, oh iya saya selama ini kok enggak mendoakan orang tua ya. Ini bentuk manfaat anak kepada orang tua setelah wafat orang tua adalah doa. Kedua apa? Contohnya kedua adalah amal soleh yang ditiru dari orang tuanya. Amal soleh yang ditiru dari orang tuanya. Kalau orang tuanya dulu memberi contoh amalan-amalan soleh yang baik, kemudian ditiru oleh anak, maka amalan itulah yang menjadi sumber pahala untuk orang tua. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang menghidupkan contoh yang baik, memberikan contoh yang baik dalam agama Islam ini, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala amalan tersebut. Ngasih contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala amalan tersebut. Wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya juga. Jadi dia dapat pahala amalannya sendiri plus mendapatkan pahalanya orang lain yang meniru dia. Tapi kata Nabi, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, tidak mengurangi pahala orang-orang itu sama sekali. Ya. Contoh, baca Quran. Ada orang tua yang memberi contoh kepada anaknya rutin baca Quran. Mungkin di jam-jam tertentu ada orang tua yang rutin baca Quran pada subuh misalnya. Ada yang mungkin kalau pas tidak ngaji pada maghrib rutin di rumah baca Quran. Yang satu hurufnya oleh Nabi SAW dikabarkan pahalanya 10 kali lipat pahala. Andai kata orang ini hanya punya satu anak kok, misalnya satu anak saja, satu anak, dan anak ini ingat, oh dulu bapak saya atau ibu saya rutin baca Quran pada subuh atau mungkin pada maghrib kalau senggang, maksudnya kalau nggak ngaji seperti itu, nggak ngaji di masjid. Terus ditiru, saya juga mau pada subuh, pada maghrib rutin baca Quran. Si anak dapat pahala Quran, pahala baca Quran sehurufnya 10 kali lipat, dan pahala ini pun masih ngalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena anak ini mengamalkan itu disebabkan niru orang
tuanya. Itu anak satu. Quran hurufnya ada berapa? Saya nggak pernah hitung. Banyak sekali. Dirutinkan terus khatam bolak-balik, orang tuanya dapat aliran pahala seberapa? Kalau anaknya 2, anaknya 3, apalagi anak-anak orang zaman dulu yang sampai belasan. Nah, saya ketemu sama orang, jenengan putrane pinten Pak? Saya 16 Ustaz. Yang hidup, Masya Allah, semuanya meniru amal soleh orang tuanya, mantap sekali itu. Ya, subhanallah. Maka ini pentingnya untuk ngasih keteladanan yang baik, ya, memberi keteladanan yang baik kepada anak supaya ditiru. Diparing pesan untuk bisa meniru hal-hal baik dari orang tuanya, yang jelek-jelek ditinggal. Contoh lagi, selain meniru amal soleh orang tuanya, di antara pahala yang bisa dialirkan anak untuk orang tuanya adalah sedekah atas nama orang tua. Atau mungkin ibadah-ibadah juga bisa selain sedekah. Ya. Kalau sedekah, ulama sepakat pahalanya sampai. Ya, pahalanya sampai. Karena pernah ada seorang disebutkan dalam Sahih Bukhari bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnu law takallamat tasaddaqat. Ibu saya meninggal dan saya kira kalau ibu saya itu bisa bicara, beliau kepengen sedekah. Ya, siapapun yang sudah mati pasti kepengen sedekah. Masih hidup pelit, udah mati baru kepengen sedekah. Kalau beliau masih bisa bicara, saya kira beliau kepengen sedekah. Fahallah ajrun in tasaddaqu anha. Apakah beliau dapat pahala kalau saya sedekah? Niatnya untuk ibu saya. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam persilahkan, nah, ya, dapat pahala. Anak sedekah meskipun pakai uangnya sendiri, tapi niat ini pahalanya untuk bapak saya, pahalanya untuk ibu saya, sampai pahalanya. Dan menurut banyak ulama ini juga berlaku untuk amalan-amalan selain sedekah. Contoh, umroh. Saya mau umrohkan orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Masya Allah, syaratnya dia umroh dulu untuk diri sendiri. Ya. Tapi kalau sholat, boten ya. Sholat pahalanya untuk orang tua. Nah ini saya nggak tahu, karena sholat ini khusus, tidak bisa dibadali sama siapa-siapa. Nah. Tapi yang paling disepakati ya tadi sedekah. Nah. Contoh. Nah, diantara juga amalan yang penting sekali untuk dialirkan setelah orang tua meninggal dunia adalah melunasi hutang. Melunasi hutang. Nah, makanya ini banyak hal ya, karena hutang ini akan ditagih sampai hari kiamat. Maka dari itu Bapak dan Ibu rahimahumullah, kalau kita kepengen anak-anak kita setidaknya perhatian dengan yang seperti tadi, mendoakan orang tuanya, meniru amal soleh orang tuanya, sedekah atas nama orang tuanya, dan berusaha melunasi hutang. Hutang ini tidak cuma utang duit, ya, utang ibadah. Orang tuanya punya utang puasa, anaknya gantikan puasa orang tuanya. Nah, itu disyariatkan. Kalau kepengen seperti ini, maka untuk kita sendiri selaku orang tua, pertama, ya, kita wajib mendoakan anak sejak dini.
monggo ditiru doanya para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sebetulnya. Ada doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Contoh, ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku orang-orang yang menegakkan sholat. Kita mungkin pernah dengar doa dan hafal juga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu minta supaya Allah menjadikan anak-anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Yang paling ringkas doanya Nabi Zakaria, ya. Yang mengatakan Rabbi habli, maaf, ini doanya Nabi Ibrahim, saya ralat, ini doanya Nabi Ibrahim. Ini juga ringkas, hanya mengatakan Rabbi habli minas solihin, selesai. Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniai saya keturunan yang soleh. Maka wajib memperbanyak doa seperti ini supaya keturunannya jadi keturunan yang soleh. Meskipun sedikit, soleh itu sangat menguntungkan, ya, tapi juga jangan lupa minta keturunan yang banyak kalau masih ada peluang. Yang kedua, untuk diri kita tadi, karena mengingat teladan yang baik itu penting, maka berusaha untuk ngasih contoh yang baik-baik saja. Ngasih contoh yang baik. Karena kalau ngasih contoh yang jelek, malah yang dialirkan bukan pahalanya, malah dosanya. Wong tuane mboten salat, anake melu mboten salat, takoni dene ora salat, bapake nyumbek ora bae. Dosa tidak salat diterima bapaknya, plus dosa anaknya nanti dialirkan kepada bapaknya. Dan yang terakhir, sebagai penutup kita, pesan untuk kita semuanya, selain teladan yang baik, maka monggo selaku orang tua saya juga termasuk berusaha untuk memberikan ilmu, ngajari sebisa kita. Jangan sampai kita nung sewu ngelos istilahnya, melepas murni pokoknya sing ngajari gurune nang sekolah sama Pak Ustadz Ustadzah di TPQ. Orang tuanya tidak satu ilmu agama pun yang diajarkan. Setidaknya anaknya diwarai Al-Fatihah dah, yang dipakai setiap hari untuk sholat. Orang tua tuh bisa Al-Fatihah. Jangan sampai anak itu bisa Al-Fatihah malah dari gurunya. Ya bagus sih, tidak apa-apa, bukan berarti tidak boleh. Tapi ya masa iya untuk Al-Fatihah saja orang tuanya lepas tangan. Ajari Al-Fatihah. Terus nanti dipakai untuk sholat, maka setiap pahala Al-Fatihah yang dibaca ketika sholat, anaknya dapat, orang tuanya pun dapat. Sesedikit apapun ilmu yang dimiliki, maka monggo diajarkan kepada anaknya. Dan saya, ya, mungkin hal yang paling terakhir lagi, tentunya kita berusaha untuk menjaga anak-anak dari lingkungan yang tidak baik. Dan lingkungan anak-anak sekarang tidak hanya di dunia nyata, ada di dunia mayanya, di HP-nya, di internetnya. Anak bisa awalnya soleh, balik tidak soleh gara-gara temannya banyak di dunia yang maya itu sebetulnya. Maka ini perlu untuk pengawasan, mudah-mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawasi mereka-mereka, karena dunianya tidak kelihatan, tidak nampak di HP itu. Mereka yang tahu, semoga mereka juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, diistiqomahkan soleh sampai akhir hayat, dan ingat dengan orang tuanya, tetap berbakti walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Baik, semoga ini
yang tersampaikan di malam hari ini bisa menjadi pengingat yang bermanfaat untuk saya dan jamaah sekalian. Tentunya banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesabarannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin saya cukupkan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.